Film ini berlatar tahun 1989 dan dimulai dengan jet komersial AS yang mengudara. Para pilot sedang mengobrol seperti biasa ketika tiba-tiba pesawat ditabrak oleh jet lain di C-10 dari atas. Hal ini menyebabkan pilot utama kehilangan kendali atas pesawat sehingga mengakibatkan pesawat terjun bebas. Dengan waktu yang hampir habis, petugas pertama pergi untuk memeriksa mesin, tetapi yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa setiap penumpang tewas dan mayat mereka dibakar. Dia bergegas ke kokpit untuk menyampaikan informasi dan sementara itu kita melihat alat aneh di lantai pesawat. Detik berikutnya seluruh jet meledak dan jatuh. Adegan kemudian beralih ke penyelidik Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Bill Smith dan rekan-rekannya yang sedang mencari petunjuk mengenai kecelakaan pesawat tersebut. Di sana, para penyelidik bertemu dengan fisikawan teoritis bernama Dr. Arnold Mayer yang juga penasaran dengan kecelakaan itu. Dia percaya bahwa sesuatu yang supernatural mungkin menjadi penyebabnya. Sementara itu, Bill diberikan perekam suara kokpit yang dapat digunakan untuk memulihkan percakapan pilot saat mereka berada di udara. Selanjutnya, dia bersama penyidik lainnya pergi menemui petugas pengatur lalu lintas udara, Jens. Setelah sedikit ditanyai, Jens mengungkapkan bahwa dia dan 3 orang lainnya sedang menangani 40 penerbangan dan sangat lelah pada saat kecelakaan terjadi. Namun yang aneh adalah ketika dia mengalihkan pandangan dari layar kendali sejenak, dia melihat pesawat DC-10 muncul entah dari mana. Jens mengklaim bahwa dia telah memberitahu pilot untuk berbalik, tetapi pada saat itu bencana sudah dekat. Mengatakan ini, dia mulai menangis sehingga Bill dan yang lainnya membiarkannya. Tak lama setelah itu, Bill menuju ke hanggar bandara tempat semua sisa-sisa pesawat disimpan. Di sana dia melihat agen tiket membagikan kopi termasuk seorang wanita menarik bernama Luz Baltimore. Dia menelponnya dan meminta secangkir kopi, tapi dia secara misterius kabur setelah melihatnya. Bill mengabaikan kejadian aneh itu dan duduk untuk mendengarkan rekaman kokpit. Beberapa saat kemudian, Louis akhirnya membawakan kopi untuk dia dan yang lainnya. Keduanya tampak tertarik satu sama lain dan setelah dia pergi, Bill menyadari sesuatu yang aneh saat ia mendengarkan audionya. Ia mendengar petugas pertama berteriak bahwa penumpang telah meninggal dan terbakar sebelum pesawat jatuh. Namun penyelidikan tidak menunjukkan bukti adanya kebakaran sebelum kecelakaan terjadi. Hal ini pun membingungkan semua penyidik dan mereka menyimpulkan bahwa petugas pertama mungkin mengatakan hal itu karena takut dan kaget. Setelah ini, Bill memasuki gimnasium tempat mayat dan barang-barang pribadi mereka diperiksa. Pemeriksa utama menunjukkan kepada Bill sebuah jam tangan digital yang entah bagaimana bergerak mundur ke masa lalu. Selain itu, pemeriksa mengeluarkan 2 jam tangan lainnya yang juga bergerak mundur. Hal ini semakin menambah kebingungan karena ketika jam tangan tersebut tidak dapat dipatahkan secara bersamaan. Belakangan ini, Bill melihat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers. Dr. Arnold juga muncul dan menekannya dengan menanyakan apakah tim telah menemukan fenomena yang tidak biasa dari lokasi kecelakaan. Namun, Bill tidak menjawab pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah informasi rahasia. Setelah konferensi pers, dia pun memutuskan untuk pergi ke hotelnya dan dalam perjalanan dia bertemu Louis. Bill mengundangnya untuk minum kopi, tapi dia mengusulkan agar mereka pergi makan malam saja. Adegan kemudian beralih ke keduanya di tempat tidur. Setelah Bill tertidur, Louis menyelinap ke kamar mandi. Kemudian dia menelpon layanan kamar untuk membatalkan bangunan Bill pukul 6.30 keesokan harinya. Keesokan paginya, Bill frustasi karena hotel tidak membangunkannya. Louis mengatakan bahwa ini mungkin takdir dan karena alasan tertentu mencoba meyakinkan dia untuk tidak pergi bekerja. Namun Bill mengatakan penyelidikan itu sangat mendesak. Dia pun kemudian meninggalkan ruangan hanya untuk kembali lagi dalam beberapa menit setelah mengingat dia meninggalkan sesuatu. Namun yang mengejutkan, dia tidak dapat menemukan Louis dimanapun dan berasumsi bahwa dia kabur. Sore harinya saat rapat, Bill menelpon agen tiket dan menanyakan Louis, namun perusahaan tidak dapat menemukan nama tersebut dalam catatannya. Hal ini membuatnya percaya bahwa dia berbohong tentang identitasnya.
Pada malam hari, Bill berada di hanggar bahkan setelah waktu tutup melihat semua sisa pesawat. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi bip dan kemudian melihat lampu merah berkedip di bawah reruntuhan. Setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa suara tersebut berasal dari perangkat aneh yang ditunjukkan di awal saat pesawat pertama kali jatuh. Bill pun mengutak-atik perangkat aneh itu ketika tiba-tiba dia tersengat listrik dan jatuh ke lantai tidak bisa bergerak. Kemudian 3 wanita yang mengenakan pakaian militer berlari ke arahnya. Di antara mereka, salah satu wanita adalah Louis yang kini memiliki penampilan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Selain itu, dia bertindak dan berbicara seolah-olah baru pertama kali melihat Bill. Kemudian diungkapkan oleh salah satu wanita bahwa alat tersebut disebut stunner. Kita juga mengetahui mereka datang untuk mengambilnya. Louis memperingatkan Bill untuk meninggalkan penyelidikan atau paradoks waktu yang menghancurkan akan terjadi. Para wanita kemudian pergi dan berjalan menuju cahaya biru terang dan menghilang. Tak lama kemudian, Bill berdiri dan di tangannya ada bagian cantik yang gagal didapat Louis. Adegan kemudian berubah menjadi latar futuristik dan terungkap bahwa Louis dan yang lainnya sebenarnya adalah penjelajah waktu dari 1000 tahun yang akan datang. Di sini, polusi telah menjadikan manusia tidak subur dan umat manusia berada di ambang kepunahan. Oleh karena itu, tim ilmuwan terbaik dunia telah mengirim perempuan ke masa lalu untuk menculik orang-orang yang mampu bereproduksi. Kecelakaan pesawat adalah bagian dari rencana ini, dan para korban penculikan dibiarkan diam sampai mereka dapat dikirim ke masa depan untuk mengisi kembali bumi. Saat tim wanita penjelajah waktu kembali, kita diperkenalkan dengan robot pribadi Louis, Sherman. Dia mengatakan padanya bahwa Tuhan mereka memanggil mereka sehingga mereka pergi ke ruang kontrol untuk menemuinya. Tuhan mereka kemudian memberitahu Louis bahwa karena dia berbicara dengan Bill, hal itu menyebabkan masa lalu berubah dan ini menyebabkan gempa waktu, mirip dengan gempa bumi. Marah, Louis mempertanyakan tuannya apakah dia seharusnya membunuh Bill. Namun dia segera diberitahu oleh salah satu rekan satu timnya bahwa hal itu akan mengakibatkan paradok waktu yang besar, membunuh semua orang. Hal ini menenangkan Louis dan tak lama kemudian mereka melihat Bill di layar saat dia bangun. Ketika dia mulai meneriakkan namanya, Louis terkejut karena dia yakin dia baru saja bertemu Bill untuk pertama kalinya. Dia bertanya pada Sherman bagaimana dia bisa mengetahui namanya. Yang terakhir menjelaskan bahwa dalam timeline Bill, dia sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun dalam timeline Louis, dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya di hanggar tempat dia pergi untuk mengambil stunner tersebut. Setelah itu, Sherman menempatkan Louis melalui serangkaian tes dan meminta tubuhnya untuk misi lain ke tahun 1963. Dia kemudian menyatakan bahwa Louis tidak memiliki cukup rokok pada tahun 1969. Hal ini menunjukkan bahwa udara di masa depan telah menjadi sangat tercemar sehingga setiap kali mereka melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, mereka merokok untuk meniru suasana timeline mereka sendiri. Sherman kemudian mempersiapkannya untuk perjalanan waktu dan mendanainya dengan pramugari. Setelah itu kita disuguhi ceramah oleh Dr. Aaron Meyer yang membahas kemungkinan kunjungan penjelajah waktu. Dia selanjutnya menjelaskan bahwa penjelajah waktu memilih untuk tidak terlihat oleh orang lain, atau mereka hanya melakukan kontak dengan orang yang kemungkinan besar tidak akan pernah terlihat oleh orang lain lagi, seperti di pesawat ketika kecelakaannya tidak bisa dihindari. Dia mengakhiri ceramahnya dengan menyatakan bahwa penjelajah waktu itu nyata. Kita hanya memiliki sedikit informasi tentang mereka. Nah, di tempat lain, Louis dan lain-lainnya melompat ke mesin waktu dan melakukan perjalanan kembali ke tahun 1963, di mana mereka muncul di pesawat. Mereka menggunakan stunner untuk secara perlahan mengeluarkan pramugari lain dan penumpangnya. Saat mereka melakukannya, seorang pria mencoba untuk membajak pesawat yang mengakibatkan penjelajah waktu tertembak. Hal ini menyebabkan dia menjatuhkan stunnernya yang ditemukan oleh seorang anak laki-laki. Louis kemudian menggunakan kecantikannya untuk membunuh pria itu. Nah, setelah beberapa saat, anak laki-laki itu mencoba memberitahunya tentang wanita cantik yang dia temukan sebelumnya. Tapi Louis menidurkannya sebelum dia bisa mengatakan apapun. Setelah itu seluruh bagian belakang pesawat melewati mesin waktu menuju masa depan. Ternyata pesawat tahun 1963 itu akan jatuh sehingga tim dari masa depan dikirim ke masa lalu untuk menculik orang-orang yang akan mati akibat benturan tersebut.
tersebut. Dengan cara ini tidak ada korban jiwa karena orang-orang yang akan meninggal dalam kecelakaan pesawat adalah orang-orang yang dibawa ke masa depan. Nah, tim kemudian mengawal penumpang keluar dari pesawat dan menggantikan mereka dengan klon identiknya yang sudah mati. Hal ini menjelaskan komentar petugas pertama tentang mayat-mayat yang dibakar sebelum kecelakaan karena para penjelajah waktu telah membakar klon yang sama untuk persiapan kecelakaan. Setelah itu, sang master mengungkapkan bahwa orang yang hendak membajak pesawat itu akan menembak ke arah kokpit sehingga mengakibatkan kecelakaan. Oleh karena itu, dia memerintahkan para wanita untuk memasang bom di kokpit agar tidak mengubah masa lalu yang juga akan mencegah terjadinya paradoks. Setelah meletakkan bom di dalam kokpit, Lim kemudian turun dari pesawat. Setelah itu penjelajah waktu yang terluka mengatakan bahwa dia kehilangan kecantikannya di pesawat. Jadi Louis memutuskan untuk segera kembali ke pesawat dan menemukannya. Namun bom di kokpit sudah mulai menghitung mundur dan memaksanya turun. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Louis dalam pertemuan dewan dengan orang-orang di dalam tabung besar yang membantu mereka bertahan hidup karena kondisi masa depan yang sulit. Dewan mengatakan bahwa barang cantik pertama yang hilang pada tahun 1969 berakhir di tangan Bill Smith dan barang cantik kedua yang hilang pada tahun 1963 pada akhirnya akan berakhir di tangan Dr. Arnold Meyer. Jika dia mengetahui apa yang bisa dilakukannya, dia mungkin bisa mengetahui cara kerjanya dan mungkin mengungkap kebenaran tentang penjelajah waktu. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil resiko misi lain kembali ke tahun 1969 di mana dia akan bertemu Bill sehari sebelum dia mendapatkan yang cantik dan mencegahnya untuk menemukannya di hanggar. Adegan kemudian beralih ke masa lalu di mana Bill melihat Louis untuk pertama kalinya saat dia meminta secangkir kopi. Film diputar seperti sebelumnya dan ini menjelaskan mengapa dia mencoba meyakinkan Bill untuk tidak pergi bekerja sebelumnya. Sebelum mereka pergi ke hotel, Louis melakukan banyak aktivitas normal yang sangat aneh seperti mengendarai mobil dan makan salad karena di timeline-nya hal-hal ini tidak mungkin dilakukan. Keesokan harinya, setelah Bill meninggalkan ruangan untuk bekerja, Louis menelpon untuk dikembalikan ke masa depan dan akibatnya Bill tidak dapat menemukannya di kamar ketika dia kembali. Tak lama setelah dia kembali, mereka mengalami gempa waktu lagi, tetapi kali ini jauh lebih hebat. Setelah itu, Louis dan masternya mengamati Bill dan menyadari bahwa alih-alih menyelidiki kecelakaan itu, dia malah mencari Louis dan jawaban di balik pengalamannya yang tidak biasa di hanggar. Louis kemudian mengatakan bahwa Bill kemungkinan besar akan bertemu dengan Dr. Arnold Meyer dan diskusikan dia dan si cantik. Bill ini akhirnya mengunjungi Arnold dan terungkap bahwa cantik yang hilang pada tahun 1963 berakhir di tangan Arnold yang mengarahkan jalannya untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Arnold kemudian menjatuhkan stunner tersebut kepadanya, sementara Bill juga menunjukkan bagian stunner yang dia temukan di hanggar. Tanpa mereka berdua sadari, Bill sebenarnya sudah berada di tangan inisiator cantik tersebut. Kemudian terungkap bahwa Bill juga salah satu penumpang yang menaiki pesawat tahun 1963 dan merupakan satu-satunya yang selamat. Faktanya dia adalah anak laki-laki yang sama yang melihat si cantik dan ditidurkan oleh Louis sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu karena khawatir hal itu akan menimbulkan paradoks besar, Louis memutuskan untuk mengunjungi Bill dan Dr. Arnold. Tak lama kemudian, dia muncul dari masa depan dan mengungkapkan misinya kepada mereka, berharap keduanya secara sukarela menjaga rahasia tersebut. Selama percakapan pun, Arnold secara tidak sengaja bunuh diri saat memasang kembali stunner tersebut dengan bantuan penggagas Bill. Sekarang karena Arnold diperlukan untuk pengembangan teknologi gerbang yang memungkinkan perjalanan waktu, kematiannya mengakibatkan paradoks waktu yang akan menghancurkan seluruh peradaban masa depan. Karena ketakutan, Louis bergegas ke gerbang waktu untuk mencapai masa depan, namun Bill yang kini akhirnya menemukan cinta dalam hidupnya memutuskan untuk mengikutinya melewati gerbang dengan tujuan untuk tidak pernah meninggalkannya. Keduanya melompati portal dan menemukan bahwa di masa depan semuanya akan berakhir karena gempa waktu yang tak terbatas dan intens yang berlangsung selamanya. Sekarang satu-satunya tindakan untuk menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengirim semua orang yang dikumpulkan dari pesawat ke masa depan yang jauh untuk dihuni kembali sebelum mesin waktu dihancurkan secara permanen. Jadi, sang master perlahan-lahan memulai mesin waktu setelah dia membangunkan orang-orang yang tidak sadarkan diri dan memegang pena.
Dia kemudian memerintahkan mereka untuk segera pindah ke portal waktu. Nah, setelah semua orang melewati portal, Bill bersiap untuk melewatinya, tetapi berhenti ketika Louis mengatakan dia harus tetap di belakang. Namun Sherman meyakinkannya untuk pergi dan memulai hidup baru bersama Bill. Kemudian terungkap bahwa Louis sedang mengandung anak Bill dan pasangan itu melangkah melalui gerbang bersama-sama dan menghilang sementara ledakan melanda Sherman, sang master, dan seluruh anggota dewan.